Satu bukit, satu lembah inilah yang disebut panjang gelombang. Ya, biasanya kita simbolkan dengan satu lambda. Jadi dari sini ke sini satu lambda. Ini ke sini satu bukit, satu lembah, berarti satu lambda. Dari E ke I satu bukit, satu lembah lagi. Berarti satu lambda lagi. Berarti dari A ke I ada dua lambda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari mata pelajaran fisika, materi gelombang. Materi gelombang ini karena terlalu panjang, jadi pada kesempatan kali ini kita fokus ke besaran-besaran gelombang. Untuk mendalami materi gelombang, kita harus paham dulu tentang besaran-besaran pada gelombang. Adik-adik, materi gelombang ini akan adik-adik jumpai di materi kelas 8, pelajaran IPA, dan materi kelas 11, jurusan IPA, pelajaran fisika. Adik-adik, besaran yang pertama yaitu amplitudo. Oke, amplitudo yaitu simpangan maksimum dari gelombang. Adik-adik, yang mana simpangan maksimum gelombang? Ya, pada kali ini kita contohkan khusus untuk gelombang transversal saja, ya, yaitu gelombang yang arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus. Yang mana arah rambat ini? Ini arah rambatan gelombangnya, ya, arahnya ke sini, ya. Kemudian arah getarnya adalah ke atas ke bawah, ya. Ini arah getarnya. Jadi yang horizontal itu arah rambat, yang vertikal itu arah getar. Jadi pada besaran gelombang ini kita contohkan gelombang transversal. Terus yang mana amplitudo gelombang, yaitu simpangan maksimum. Ketika di sini gelombang mengalami simpangan sebesar ini. Oke. Ketika sampai di titik B, gelombang mengalami simpangan sebesar ini. Ketika di sini, gelombang mengalami simpangan sebesar ini. Oke. Yang terpanjang, itulah yang maksimum. Jadi, jika ini kita beri angka, ini 0, ini 4, skala 2, ya. Oke, maka simpangan maksimum dari gelombang ini adalah 4. Ya, misalnya ini dalam meter. Maka amplitudo dari gelombang ini 4 meter. Jadi amplitudo ini satuannya meter, ya. Amplitudonya 4. Adik-adik, besaran yang berikutnya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang kita simbolkan dengan lambda. Ini simbolnya seperti ini. Ini dibaca lambda. Apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang yaitu jarak tempuh gelombang dalam satu periode. Oke, adik-adik,
cara gampang menentukan panjang gelombang atau memahami panjang gelombang adalah panjang gelombang itu yang pertama jarak satu bukit satu lembah. Yang kedua jarak antara dua puncak berurutan. Atau yang ketiga, oke, ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga kita buat di bawah sini ya. Yang ketiga, jarak antara dua dasar berurutan. Oke, jadi ada tiga cara kita mudah mengingat atau memahami panjang gelombang. Yang pertama adalah jarak satu bukit satu lembah. Coba kita lihat. Satu bukit satu lembah. Panjang dari satu bukit satu lembah inilah yang disebut panjang gelombang. Ya, biasanya kita simbolkan dengan satu lambda. Jadi dari sini ke sini satu lambda. Artinya satu gelombang. Oke, cara mudah yang kedua mengingatnya yaitu jarak antara dua puncak berurutan. Coba Dede lihat dari F ke J. Ini puncak, dan puncaknya berurutan. Ini juga satu panjang gelombang atau satu lambda. Yang ketiga, jarak dua dasar berurutan. Oke, ada dilihat dari D ke H. D dasar, H dasar yang berikutnya. Ini juga satu lambda atau satu panjang gelombang. Coba seandainya satu bukit ini kita bagi menjadi dua bagian. Oke. Berarti ini satu bagian, ini satu. Jadi satu bukit ini dua bagian. Kemudian yang lembahnya dua bagian juga. Berarti kalau kita bagi seperti ini jadi 4 bagian untuk satu lambda. Ini bagian pertama, bagian kedua, ketiga, keempat. Jadi 4 bagian ini atau satu bukitnya kita bagi dua, itu satu gelombang. Kita lihat apakah jarak puncak berurutan sama dengan 4 bagian ini tadi. Kita lihat dari F ke J. Ini 1, ini 2, 3, 4. Jadi sama. Ini juga satu gelombang. Begitu juga dari D ke H. 1, 2, 3, 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4 bagian. Jadi panjang gelombang itu adalah jarak satu bukit satu lembah, atau jarak dua puncak berurutan, atau jarak antara dua dasar berurutan. Adik-adik kita lihat satu contoh soal hitungan untuk menentukan panjang gelombang. Misalkan gambarnya seperti ini. Kita diberikan data bahwa dari A ke I itu panjangnya adalah 16 meter. Maka berapakah panjang gelombangnya? Panjang gelombang pada gambar di samping. Oke, coba kita lihat adik-adik. A ke I. A ke I. Oke.
satu bukit, satu lembah itu tadi 1 lambda. Sedangkan dari A ke I, ini ke sini, 1 bukit, 1 lembah, berarti 1 lambda. Dari E ke I, 1 bukit, 1 lembah lagi. Berarti 1 lambda lagi. Berarti dari A ke I ada 2 lambda. Ini adalah 1 lambda. Dari sini ke sini 1 lambda. Jadi 2 lambda. Oke, atau 2 panjang gelombang. Sehingga dari A ke I itu kan 2 lambda. Berapa panjang dari A ke I dari soal? Yaitu 16 meter. Jadi 2 lambda sama dengan 16. Sehingga lambda sama dengan 16 bagi 2. Hasilnya 8 meter. Jadi jika dari A ke I panjangnya adalah 16 meter, maka panjang gelombang yang digambar ini adalah 8 meter. Oke adik-adik, itulah besaran-besaran pada gelombang. Kita baru sempat membahas 2 besaran, yaitu amplitudo dan panjang gelombang. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.